Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan fisiologi sel hewan. Saya Muhammad Iksan Ma'arif dan rekan saya ada Rafli Aditya Ramadan dan Azka Arifian Putra. A. Pengertian ruang lingkup fisiologi hewan. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut. Berbagai peristiwa dan aktivitas yang terjadi pada hidup selanjutnya disebut fungsi kehidupan atau fungsi hidup. Fungsi dan struktur tubuh hewan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, untuk mempelajari fungsi jaringan atau organ tertentu, terlebih dahulu kita harus memahami struktur organ atau jaringan yang dimaksud. B. Konsep dasar dalam fisiologi. Konsep dasar yang dimaksud meliputi konsep tentang lingkungan internal, cairan tubuh, homeostatis, regulasi, dan adaptasi. Setiap sistem hidup pada semua tingkatan selalu bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya, juga mengatur dan mengontrol reaksi yang ditimbulkannya. Untuk dapat bertahan hidup, hewan harus menjaga stabilitas lingkungan internalnya, antara lain keasaman atau pH, suhu tubuh, kadar garam, kandungan air, dan kandungan nutrisi, dan zat gizi mamalia (golongan hewan yang mempunyai kelenjar susu), dan Aves golongan burung memiliki kemampuan mengatur berbagai faktor tersebut dengan sangat tepat. Oleh karena itu, Aves dan mamalia disebut regulator. Kebanyakan hewan selain Aves dan mamalia tidak mampu mempertahankan keadaan lingkungan internal yang terlalu tepat. Hewan yang lingkungan internalnya berubah seiring dengan perubahan lingkungan eksternal dinamakan golongan conformer. Proses timbulnya perubahan pada tubuh hewan yang membuat hewan tersebut dapat bertahan ketika lingkungan eksternalnya berubah disebut adaptasi. 1. Respon hewan terhadap lingkungan akuatik. Di semua perairan terkandung berbagai zat terlarut seperti garam, gas, sejumlah kecil senyawa organik, dan sebagai polutan. Air laut mengandung kira-kira 3,5% gram ion utama yang terdapat dalam air laut adalah natrium, dan klorion lain yang juga banyak terdapat dalam air laut ialah magnesium, sulfat, dan kalsium. Konsentrasi keseluruhan garam yang terkandung dalam air laut bervariasi, tergantung pada letak geografis suatu perairan. Tantangan yang timbul dari lingkungan laut ialah salinitas yang tinggi dan ketersediaan NIR atau water activity yang relatif lebih rendah daripada lingkungan air tawar. Sebagian besar komponen penyusun tubuh hewan adalah air, sehingga kehidupan hewan sangat bergantung pada ketersediaan air. Lingkungan air tawar memiliki kandungan zat terlarut yang sangat bervariasi. Sebagian kecil garam yang terkandung pada air tawar berasal dari air hujan, yang sebenarnya berasal dari air laut juga. Air hujan secara ilmiah bersifat sedikit asam karena adanya CO2 dari atmosfer yang terlarut di dalamnya, sehingga kesamaan atau pH air dapat mencapai 5,6. Akan tetapi banyak juga air hujan yang mempunyai pH 4.